الله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحمدي الشيخ جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي نفعنا الله بعلومهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa auhallahu ilayya ma uhiya wa farada alayya fi kulli yawmin wa laylatin 50 shalah. Al-Hadith. Sadaqallahu azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Khair Ummah, para sepuh tokoh masyarakat, asatidat, para pemangku wilayah, Bapak Ketua RT dan Bapak Ketua RW, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita semua. Nikmat yang tiada terhingga jumlahnya, sehingga siapapun di antara hamba Allah yang hendak coba-coba menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan ada yang sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan ada yang sanggup melampauinya, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali, bermuajahah, bertatap muka, setelah sebelumnya bulan kemarin tidak sempat karena ada suatu halangan keluarga yang tidak bisa kami hindari. Namun tetaplah kita bermunajat dengan wasilah hamdalah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmat kita, yang diantaranya kita mohonkan nikmat panjang umur, sehat walafiat, luasnya rezeki, dijadikannya keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, dan putra-putri kita yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ini momentum, ini masih bulan Rajab tanggal akhir ya. Saya tidak tahu apakah selama bulan Rajab ini para dewan asatid ada yang mengungkap sisi perjalanan spiritual Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa agungnya Isra Mi'raj dari sisi tafsir ayat yang ada. Mungkin sudah ada peringatannya ya. Sudah mau diperingati? Ya pokoknya diingat-ingat aja dah. Ya. Maka pada kesempatan pagi hari ini insyaallah, ini tanggal terakhir daripada bulan Rajab. Maka pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan disampaikan bagaimana sisi perjalanan spiritual Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa agung, luar biasa sakral, yakni Isra dan Mi'raj. Betapa agung dan sakralnya, betapa dahsyatnya perjalanan ini, saking sangat di luar nalar, betapa saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam esok paginya setelah semalamnya melakukan perjalanan luar biasa tadi Isra Mi'raj, menceritakan kabar itu kepada mereka orang-orang yang sudah masuk Islam, banyak yang murtad. Wah, beneran berarti ini Muhammad pembohong gitu. Sekaligus pula hikmah yang luar biasa ketika kabar ini sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, beliau mendapatkan julukan As-Siddiq pelantara riwayat ini. Ketika banyaknya orang-orang mengingkari, mustahil dalam semalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sementara menurut ahli hitung-hitungan jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1461 km. Gak butuh sebulan kali jalan kaki. Belum lagi mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang melewati 7 lapis langit, lebih daripada jauhnya lagi. Maka ada sekelompok muslim, ada kaum muslim firqah yang namanya kaum Mu'tazilah. Sebagaimana yang kita pahami, mereka ini selalu saja mengedepankan akal dalam menerima kebenaran agama. Ketika ada ayat Al-Quran maupun Al-Hadis yang tidak sampai pada logika mereka, mereka tidak terima. Kaum Mu'tazilah menerima Isra Mi'raj ini, cuman versi mereka adalah bahwa Rasul melakukan Isra Mi'rajnya itu melalui mimpi, hanya ruhnya saja. Padahal mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jasad dan ruh. Jasad dan ruhnya. Karena bicara keimanan di dalam syariat itu tidak melulu sesuatu yang harus masuk akal. Bicara keimanan itu butuh keyakinan, i'tiqad hati. Sebab ketika kembali kepada ayat innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, maka dari itu kita akan membahas dari sisi bahasa ayat ini, bagaimana penafsirannya,
Jadi lebih simpel untuk kesempatan pagi hari ini saya bawakan tafsir Jalalain sebab lebih ringkas isinya daripada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci zat, yakni Allah, asra yang memperjalankan, bi'abdihi dengan hambanya. Bi'abdihi ay Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni yang dimaksud hambanya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, pada suatu malam. Wal Isra'u sairul lail. Isra itu penamaan khusus bagi perjalanan malam. Jadi istilah perjalanan malam itu disebut Isra. Nah, perhatikan kata asra. Ini muta'addi ini. Asra, memperjalankan. Maka untuk membantah logika kaum Mu'tazilah, saya mencoba dengan memakai logika pula. Dari rumah saya, Desa Sumberjaya, Geraha Melasti Sumberjaya, sampai ke sini kurang lebih antara 15 atau 20 menit perjalanan pakai motor. Gak sengaja nemplok itu semut di motor saya, ikut nyampe sini sama-sama turun depan masjid, cuman dia nyari temen deh. Ini logika nih. Ini semut naik dari rumah saya ke bawah motor depan masjid, dia ikut turun, dia nyari temen. Nah, ketemu teman-temannya depan masjid nih. Itu semut cerita, aku dari Geraha Melasti Sumberjaya ke sini cuma 15 menit. Diketawain sama teman-temannya. Diketawain sama teman-temannya. Masa iya? Sebulan juga belum tentu nyampe ke sini. Timbang semut. Jalannya bagaimana gitu. Belum juga kelindes kendaraan gitu ya. Teman-temannya mengetawain. Nah, orang teman-temannya lupa, atau bahkan si semut tadi ketika menceritakan, saya tuh kesini naik NMAX gitu. Lah, apaan NMAX begitu tuh? Ini bahasa logika. Si semut kalau niat jalan dari rumah saya ke sini sebulan juga belum tentu nyampe. Tapi asra, memperjalankan, lah numpak gitu loh. Numpang, memperjalankan. Logika kaum Mu'tazilah, bagaimana? Oh, kalau naik unta, kan begitu orang Mu'tazilah tuh. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau naik unta ya butuh berapa minggu gitu. Nah, apalagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langit. Mustahil itu. Mereka lupa Allah menciptakan buraq yang dalam riwayat itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Tahu Pak cahaya? Kalau senter ces gitu kan, itu langsung nyampe itu. Senter tuh klik nyampe gitu ya. Melebihi itu kecepatan buraq. Tetap susah masuk akal. Kembali kepada keimanan innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu bi'abdihi, dengan membawa hambanya, hamba Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata abad di dalam ayat ini, abad itu menunjukkan keutuhan seseorang. Ini juga untuk membantah orang Mu'tazilah yang menyatakan Nabi itu melakukan perjalanan hanya ruhnya saja melalui mimpi, tidak sadar. Allah tidurkan jadi ruhnya aja Allah jalankan. Tidak.
Bi'abdihi, kata abd ini sebagai petunjuk utuhnya manusia, jasad dan ruh. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi, haulahu sekelilingnya, sekeliling Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu punya keajaiban tersendiri, Pak, sampai detik ini. Itu kan masuk kawasan gersang, gurun. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Diberkahi dengan apa? Bitsimari atau bitsamari wal anhar. Di sana meskipun masuk kawasan padang pasir, gurun, itu diberkahi dengan mudahnya muncul tanaman-tanaman buah-buahan, wal anhar, dan mudahnya aliran air. Padahal kalau di gurun itu kan susah air, susah tanaman muncul. Inilah yang dimaksud alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami nampakkan demikian sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ajaibun qudratina, keajaiban-keajaiban kekuasaan kami, kata Allah. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Apa yang dimaksud huwa sami'ul basir? Ayil alimu bi aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi, yakni Allah yang maha mengetahui dengan ucapan-ucapan nabi dan perbuatan-perbuatan nabi. Fa an'ama alaihi bil isra'i, dan membenarkan atas nabi dengan perjalanannya. Al-mustamilu, yang mencakup ala ijtima'ihi bil anbiya'i, yang mencakup atas kumpulnya, jumpanya nabi dengan para nabi di tingkatan-tingkatan langit tadi. Wa urujihi ila samai, dan mi'rajnya nabi ke langit. Waru yati, dan melihatnya nabi. Jadi nabi itu langsung berjumpa dengan Allah dan dapat melihat. Tidak usah bertanyalah bagaimana bentuknya, itu tidak boleh. Ajaibul malakuti, keajaiban-keajaiban malaikat yang ditampakkan. Ini kalau ngaji tuntas tentang Isra Mi'raj nggak bakal kelar. Berkali-kali kita singkat saja ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, ya elah Bapak udah diangkut-angkutin baik, saya pengen cepat-cepat jadinya, Pak. Lagi nyiap-nyiapin di belakang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki Buraq itu didampingi oleh Jibril. Sampailah ke langit pertama, Sama'id Dunya. Langit pertama itu sebut Sama'id Dunya, langit dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Jibril berjumpa dengan Nabi Adam, bapaknya umat manusia. Nabi Adam senang menyampaikan salam kegembiraan, keberkahan. Selanjutnya melanjutkan perjalanan ke langit kedua, berjumpa Nabi Yahya dan Isa. Sama, kedua nabi ini menyambut dengan rasa senang,
menyampaikan salam kesejahteraan. Sampai kemudian berlanjut kembali melakukan perjalanan disertai oleh Jibril ke langit yang ketiga, bertemulah dengan Nabi Yusuf. Dikatakanlah Nabi Yusuf adalah makhluk Allah yang luar biasa tampannya, kegantengannya. Ini banyak riwayat yang tidak perlulah karena bicara waktu. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW melakukan perjalanan kembali yang disertai oleh Jibril ke langit keempat. Berjumpalah dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini salah satu nabi yang Allah jaga hidupnya. Sampai sekarang masih ada. Ya. Nabi Idris ini dulu dalam riwayat dikatakan ketika dikabarkan tentang keindahan surga, Nabi Idris itu pengen, ya Allah, hamba pingin menyaksikan keindahan surga. Maka Allah kabulkan. Udah nyampe surga nggak mau balik lagi ke bumi sampai sekarang. Lalu kemudian Rasulullah SAW melakukan perjalanan kembali yang disertai oleh Jibril ke langit yang kelima. Di sana berjumpa dengan Nabi Harun, adalah saudaranya Nabi Musa. Nabi Harun ini jubirnya Nabi Musa lah. Jubirnya Nabi Musa, pintar dalam retorika. Terlebih Nabi Musa dalam riwayat, beliau meskipun cerdas tapi cadel. Cadel tahu ya? Itu dampak dari waktu masih bayi beliau makan bara api. Jadi Nabi Harun ini jubirnya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa luar biasa cerewetnya. Orangnya kepoan Nabi Musa itu. Nanti kekepoan Nabi Musa itu ada. Dan kita sangat berterima kasih sekali dengan Nabi Musa karena keponya gitu. Karena cerewetnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW melakukan perjalanan kembali ditemani oleh Jibril, sampailah ke langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa. Dilanjutkan kembali perjalanan ke langit ke-7, berjumpalah dengan Nabi Ibrahim. Keseluruhan Nabi alaihissalam. Semua para nabi menyambut gembira dan mengucapkan salam keberkahan. Senang mereka. Bahkan dalam riwayat Nabi Ibrahim ketika jumpa ini mengucap, seandainya aku menjadi umatmu wahai Muhammad. Bayangin sekelas Nabi Ibrahim ngarap jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Loh, kita bangga loh sebagai umat Rasul. Sekelas Nabi Ibrahim ngarap jadi umatnya. Sebab apa? Kelebihan umat Rasulullah SAW itu kelak dalam penghisaban itu diduluin dan dimudahkannya mendapatkan syafaat itulah. Nah, singkat cerita kemudian Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Apa sih artinya Sidratul Muntaha? Kalau kita pecah satu persatu kata per kata, sidrah itu artinya pohon bidara. Tahu pohon bidara ya? Pohon bidara. Pohon bidara itu punya simbolisasi yang kuat dalam hal keajaiban. Makanya jangan salah kalau dalam beberapa literatur hadis dikatakan pohon bidara ini punya efek untuk menangkal jin. Ternyata kepercayaan itu ada di orang-orang kita ya. Udah masyhur lah pohon bidara. Ya, terkenal ya pohon bidara itu. Al-Muntaha itu apa? Al-Muntaha itu titik apa ya? Titik terjauh lah. Jauhnya paling jauh itu namanya muntaha. Yang saking jauhnya orang gak bakal tahu titik jauhnya, itu muntaha namanya. Ini adalah sebuah kiasan bahasa, Sidratul Muntaha. Nah, ketika jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan perintah. Di dalam sebuah hadis dikatakan,
Berkaitan dengan perjalanan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'auhallahu ilayya ma uhiya wa farada alayya fi kulli yaumin wa lailatin 50 salat." Maka Allah mewahyukan padaku sesuatu yang terbiasa diwahyukan dan mewajibkan atasku dalam sehari semalam 50 salat. 50 waktu salat. Fa nazaltu, maka kemudian aku turun, kata Kanjeng Nabi, aku turun hatan tahaitu, sehingga sampailah aku berjumpa ila Musa. Berjumpa Nabi Musa. Berarti di langit ke 6. Faqala, Nabi Musa bertanya, ma farada rabbuk ala ummataka, apa yang diperintahkan atau yang diwajibkan oleh Tuhanmu atas umatmu? Qultu, aku menjawab, kata Kanjeng Nabi, 50 shalah fi kulli yaumin wa lailatin, 50 salat dalam sehari semalam. Itu jawab Kanjeng Nabi. Qala, Nabi Musa berkata, irji' ila rabbik, kembalilah pada Tuhanmu. Begitu Nabi Musa nih. Irji' ila rabbik, kembali kamu Muhammad kepada Tuhanmu. Fa'as'alahu takhfifa, maka mintalah pada Tuhan keringanan, minta diskon. 50 dirasa berat. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik, karena sesungguhnya umatmu enggak bakal kuat melaksanakan 50 waktu salat, enggak bakal kuat, enggak bakal sanggup. Qala, Kanjeng Nabi kemudian bersabda, faraja'tu, maka aku pun kembali ila rabbi, kepada Tuhanku. Faqultu, maka aku berkata, ayyu rabb khafif an ummati, wahai Tuhan, berilah keringanan untuk umatku, kata Kanjeng Nabi setelah menghadap Allah. Fahatta anni khamsan, maka kemudian Allah membatasiku salat menjadi 5. Faraja'tu, maka kemudian aku kembali ila Musa, ke Musa. Balik ke Musa. Qala, Musa bertanya, ma fa'altu, apa yang kamu lakukan? Ma fa'alta, apa yang kamu lakukan? Faqultu, maka aku menjawab, qad hatta anni khamsan, sungguh Allah membatasiku 5 salat. Qala, Nabi Musa berkata, inna ummataka la tutiku dzalik, sungguh umatmu enggak bakal kuat 5 waktu G, kata Nabi Musa. Irji' ila rabbik, maka kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Fa'as'alahu takhfifa, dan mintalah keringanan, mintalah keringanan li ummatika, untuk umatmu. Qala, maka Nabi bersabda, falam azal arji'u baina rabbi wa baina Musa, maka tidak henti-hentilah aku kembali bolak-balik antara Nabi Musa dan Tuhanku. Wa yuhitu anni khamsan, dan Allah tetaplah membatasiku 5 salat. Khamsan, tetap 5 salat. Hatta qala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, hiya 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin bi kulli salatu ashrun, bi kulli salatin ashrun. Wahai Muhammad, 5 waktu sholat dalam sehari semalam itu, dengan perhitungan tiap sholatnya itu bernilai 10. Fatilka khamsuna sholah, maka dengan demikian nilainya sama dengan 50 sholat. Jadi 5 waktu sholat yang kita lakukan pada akhirnya itu, satu sholatnya dinilai 10. 10 kali 5 menjadi 50. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah.
Barang siapa yang bertujuan dengan melakukan kebaikan falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, baru niat melakukan kebaikan tapi belum sempat melakukannya, kutibat lahu hasanatun, maka tercatat baginya satu kebaikan. Fa in amilaha kutibat lahu ashran, fa in amalaha kutibat lahu ashran, maka jika dia orang tersebut jadi mengamalkannya, maka baginya mendapatkan 10 pahala kebaikan. Jadi kalau orang baru punya niat melakukan kebaikan, baru niat sudah dicatat 1 kebaikan. Lah kalau niat tadi kemudian diamalkan, dilakukan, maka Allah catat sebagai 10 pahala kebaikan. Wa man hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha lam tuktab, dan barang siapa yang bertujuan untuk melakukan keburukan dan dia belum sempat melakukannya, maka tidak tercatat baginya. Fa in amala kutibat lahu sayyi'atan wahidatan, maka ketika dia kemudian melakukan niatan buruk tadi, dia lakukan niatannya tadi, tercatatlah atau dicatatlah baginya 1 keburukan. Coba bayangkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang baik, Pak. Ini motivasi kuat untuk membangun spiritual kita dalam amal solih. Betapa Allah ngasih anugerah. Kalau kita punya niat, baru niat doang melakukan kebaikan, sudah dicatat oleh Allah 1 kebaikan. Ketika niatan tadi kemudian dilakukan amal kebaikannya, maka menjadi 10 pahala kebaikan. Namun ketika seseorang, kita umpamanya niat buruk, baru punya tujuan, tapi tidak dilakukan, belum sempat dilakukan, maka tidak akan ditulis, baru niat doang. Nah, kemudian ternyata niat keburukan tadi dilakukannya, maka dicatatlah 1 keburukan. Ini bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmahnya dari ini Allah menyampaikan demikian itu runtut setelah menerangkan tentang sholat tadi. Hikmahnya Allah menyampaikan tentang hal ini adalah motivasi buat kita. Senantiasalah kita punya tujuan-tujuan baik meskipun mungkin tidak tercapai semuanya. Sebab orang ketika tertanam dalam pikirannya hal-hal yang baik meskipun hanya sekedar niat, itu yang menjadikan batinnya tenang. Orang kalau hatinya selalu tertanam niatan-niatan baik, itu tenang. Dan Allah senantiasa menyertai dengan keridhaannya, dengan rahmatnya. Dan hikmah yang luar biasa lagi, orang kalau sudah terbiasa dengan niatan baik, maka hatinya akan dipenuhi dengan husnudzon, prasangka baik terus. Sebaliknya kalau orang kok punya niatan jelek begitu ya, baru niat doang, emang tidak dicatat, cuman hikmahnya dikhawatirkan. Sebab ingat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 52, ini ucapan Nabi Yusuf yang diabadikan dalam Al-Quran, inna nafsal ammaratun bisu'i illa ma rahima Rabbi, sesungguhnya nafsu senantiasa memerintahkan atau mengajak kepada keburukan kecuali nafsu yang dirahmati Tuhanku. Nah ini khawatir kalau orang tuh selalu tertanam niatan-niatan buruk. Ya kalau tidak terjadi pun dia melakukan, maka khawatir tertanamlah pikiran-pikiran buruk, suudzon baik bawaannya. Jadi hikmah dari firman Allah ini kepada Kanjeng Nabi, senantiasalah dalam kehidupan kita itu menanamkan niatan-niatan baik lah. Udah tanamkan aja niatan, pokoknya niat yang baik-baik, walaupun tidak sempat mencapainya. Ya Allah, hamba niat haji, ya baru niat, nggak apa-apa. Sebab ketika bicara kuasa dalam hal biaya dan sebagainya, itu juga kembali kepada qadarullah. Niat aja, ya simbolisasi dah.
Lagi-lagi jangan main logika, kalau main logika juga jangan nyampe. Simbolisasi untuk mencapai niatan tadi setiap hari atau sebulan sekali, seminggu sekali naruh duit atau tulis dia dalam kotak itu untuk naik haji gitu. Nah, Allah dan catat nampak niatannya. Berapapun itu sebagai sebuah tujuan. Sehingga dengan niatan tadi semoga Allah pun mengiringi dengan keridhoannya, mengiringi dengan kemudahan bagi dia. Jadi senantiasalah berniat hal-hal yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hatan tahaitu ila Musa. Setelah tadi Kanjeng Nabi bahasanya apa? Berdiplomasi, ia menawarlah diskon, tetaplah pada akhirnya hanya 5. Setelah selesai terjadi dialog tadi, hatan tahaitu ila Musa, sampailah pada akhirnya aku berjumpa kembali dengan Musa. Fa akhbartuhu, dan aku pun mengabarkan kejadian tadi, dialog tadi. Faqala, lalu Nabi Musa tetap ngomong, irji' ila rabbik, kembali engkau kepada Tuhanmu. Fa as'alhu takhfif, maka mintalah keringanan li ummatika, untuk umatmu. Fa inna ummataka la tutiku dzalik, karena sesungguhnya umatmu yang enggak bakal kuat. Fakultu qad raja'tu, atau qad raja'tu, maaf. Maka aku pun bersabda, aku berkata, sungguh aku kembali ila rabbi, kepada Tuhan. Hatta stahaitu, sehingga aku merasa malu. Malu masa minta diskon lagi, udah dari 50 ke 5. Malu, kata Kanjeng Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kalau kita bicara qadarullah itu kan luar biasa ya. Kadang kita tersenyum gitu ya. Tersenyum kita. Betapa qadarullah itu terjadi juga dititipkan kehendak-kehendaknya kepada makhluk-makhluknya. Ya mohon maaf hadirin, bayangkan kalau nggak ada Nabi Musa gitu. Kalau Nabi Musa nggak ngomong begitu itu. Bayangin, kalau Nabi Musa nggak protes itu. Untung Nabi Musa cerewet. Nabi Musa itu nabi yang paling kepoan, cerewet banget. Tapi ternyata ada untungnya menjadi orang yang kepoan. Ada untungnya kecerewetan. Ya dengan wasilah Nabi Musa kita kan cuma sholat 5 waktu. Bayangin kalau umpamanya kita kedapatan 50 waktu, 24 jam dalam sehari semalam kita sholat 50 waktu. Lah, per 1 jam, Pak. Setidaknya kita per 1 jam sholat 2 kali. Itu ada kelebihannya lagi malah. Repot pen ya. Sekarang ternyata kekhawatiran Nabi Musa juga terbukti, Pak. Udah dapat 5, udah kamu balik lagi, minta keringanan. Balik lagi dah. Aku khawatir umatmu gak bakal kuat. Lah beneran. Ya sampai sekarang buktinya masih banyak umat Kanjeng Nabi yang ngaku beragama Islam tapi masih enggan sholat. Itu 5 waktu. Bayangin kalau 50. Udah ya. Jadi Nabi Musa itu benar udah punya firasat. Nggak bakal kuat 5 waktu ge. Terbukti sekarang. Maka Rasulullah SAW bersabda, ini berkaitan dengan sholat, sebab sholat itu bagian dari rukun Islam. Orang kalau ngaku beragama Islam ya harus sholat. Kata Kanjeng Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Tiang itu artinya penyangga. Segala bangunan kalau pingin kokoh harus ada tiangnya. Wa man aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mengokohkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah meruntuhkan agama. Lo kalau ngaku beragama Islam, ya ayo sholat. Lo ada orang ngaku-ngaku di KTP tertulis Islam, tapi enggan sholat, disebut Islam. Ganti sekarang Islam, KTP udah elektronik. Itu kan dulu zaman jadul, sekarang udah modern, ada E-nya. Demikian cukup kiranya
Banyak sebenarnya keajaiban-keajaiban, belum lagi kalau berbicara kabar basyira wa nadhira, kabar gembira dan kabar ancaman berkaitan dengan bagaimana dalam Mi'raj ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinampakkan bagaimana anugerah bagi orang-orang yang masuk surga, bagaimana siksa bagi orang-orang yang masuk neraka, dan berbagai macam. Ini kalau siksaan begini karena begini dosanya banyak sekali. Namun karena memang waktu tidak memungkinkan, insyaallah dalam kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan senantiasalah Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat, senantiasalah kita dikuatkan iman Islamnya, dan hikmah dari peringatan Isra dan Mi'raj ini, mari kita perbaiki sholat kita, perbaiki kualitas sholat kita, perbaiki. Yang tadi ya sholat bolong-bolong, jangan ada yang bolong lagi dah. Sebab ini betapa hebatnya perjalanan Rasulullah SAW, luar biasa. Maka mudah-mudahan kita semakin istiqomah dalam melaksanakan amal-amal soleh, wabil khusus salat. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Ustaz yang mengenai salat ya, saya pernah mendengar dari Ustadz yang lain gitu ya, penjelasan bahwa hadis yang tadi dimaksud Ustadz itu riwayat Israiliyat katanya. Dengan dasar Musa itu kan dikonotasikan dengan Bani Israel ya, jadi Israiliyat. Kemudian kalau misalkan ada tawar menawar, seolah-olah Allah itu kok nggak tahu gitu pada saat nanti pada zaman Rasulullah umatnya gitu, mampu dan tidak mampunya gitu kan. Kemudian juga bolak-balik seolah-olah jadi Nabi Muhammad kok nggak punya diri prinsip gitu. Kemudian juga kenapa mesti dengan Nabi Musa, kenapa nggak dengan nabi yang lain? Kalau Nabi Musa kan identik dengan Bani Israel gitu. Jadi riwayat tersebut Israiliyat bahwa hadis tersebut diragukan seperti itu kan biasanya. Bagus. Kalau berbicara Israiliyat dengan dasar Nabi Musa itu Bani Israel, mohon maaf, mayoritas para nabi itu diutus untuk Bani Israel. Bukannya Nabi Musa, bukan. Nabi Isa juga Bani Israel, termasuk Nabi Ibrahim juga Bani Israel. Cikal bakal itu, Israel itu bangsa yang luar biasa. Kalau bicara strata sosial, Israel itu bangsa yang luar biasa terhormat, baik dari sisi pemikiran dan kecerdasannya. Hanya karena kedurhakaannya lah Allah murka. Tapi ciri kecerdasannya sampai sekarang berlaku. Nah, bicara tadi berdasarkan dengan dasar Israiliyat, mohon maaf, kalau tadi bicara Israiliyat, mana ya? Betapa tuduhan semacam itu mustahil. Saya ingin tahu orang yang menuduh itu riwayat Israiliyat dapat hadis dari mana? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini kalau ngajinya ditutasin juga nggak mungkin. Tadi kan saya berakhir di kata-kata begini, fakultu qad raja'tu ila rabbi hatta tahaitu. Itu ya, terakhir itu. Sungguh aku kembali kepada Tuhanku sehingga aku merasa malu untuk nawar. Rawahu Syaikhan. Syaikhan itu siapa? Bukhari dan Muslim. Ini sahih. Adapun kalimat tadi, kalau ceritanya begini seakan-akan kenapa Nabi Musa, kenapa Rasul kayak tidak punya prinsip, bisa didikte, kenapa Allah kok kayak
Itu kan logika. Kenapa itu logika? Kalau main logika kenapa tidak langsung aja? Kenapa sih Allah nyiptain setan gitu? Udah manusia surga semua gitu ya. Kenapa sih Allah itu menciptakan syariat orang supaya sholat? Kan Allah udah tahu yang bakal surga neraka siapa-siapa. Ngapain sih? Itu kan kalau main logika begitu. Tapi tidak bisa seperti itu. Setiap perjalanan riwayat itu ada sebab akibat. Jadi logika pertanyaan tadi itu akal-akalan. Saya tegaskan, ketika ada orang yang menyatakan hanya berdasarkan main logika tadi, kok berani menyatakan itu riwayat Israiliyat, dan keisrailiyatan itu sebagai sebuah keraguan, tolong sampaikan padanya, hadirkan riwayat dari mana, kitabnya dari hadis apa. Karena saya berani tegaskan, ini Sahih Bukhari Muslim. Syaikhan itu di dalam ilmu ulumul hadis adalah julukan kemuliaan bagi dua imam besar ilmu hadis, perawi hadis, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sama ketika dalam riwayat hadis ada kata-kata muttafaqun alaih, biasanya gitu ya. Hadis dalam kurung muttafaqun alaih. Itu maksudnya apa muttafaqun alaih itu? Bersepakat atas hadis tadi. Kata-kata muttafaq itu adalah kata-kata kehormatan bagi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebab dua imam ini meriwayatkan hadis yang sama. Makanya disebut muttafaqun alaih. Atau rawahu syaikhan, itu maksudnya tak lain dan tak bukan adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walaupun tidak disebutkan namanya. Sebab kebesaran ulama hadis dari kutubus sittah sekalipun, yang paling utama urutannya adalah Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Jadi gitu ya. Siap makan Pak? Kalau pengen lebih jauh, tapi nanti saya tidak lama. Pokoknya rada-rada repot lah, nggak usah jadi curhat kita. Punya anak 3, kita nasi kecil-kecil pagi-pagi. Jadi demikian. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kalau umpamanya ada hal-hal yang sekiranya rada-rada rada sangat sulit untuk dipahami atau butuh pendalaman karena mungkin tidak sempat ngobrol, ya bolehlah dikasih pertanyaan lewat WA. Zaman sekarang kan apa salahnya gitu ya. Sebab kalau harus tetap muka juga waktunya terbatas. Demikian. Mohon maaf sekali lagi kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.